Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Galuh Yuliawan dari kelas IT 301 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman SQL. Presentasi ini berisi tentang salah satu materi dari pemrograman PLSQL, yaitu indexing. Eh, apa itu indexing? Indeks diperlukan dalam suatu pencarian nilai atau data pada tabel dalam suatu database. Tanpa indeks, normalnya database manajemen sistem akan membaca keseluruhan tabel untuk mencari suatu nilai. Namun dengan adanya indeks, database manajemen sistem hanya perlu mencari nilai berdasarkan indeks yang disediakan, sehingga proses pencarian datanya akan menjadi lebih cepat. Indeks bersifat unik bagi suatu data. Namun ada juga yang tidak unik seperti foreign key, dan umumnya setiap tabel pasti memiliki indeks agar masing-masing datanya memiliki identitas. Indeks yang dimaksud adalah eh, primary key, yang setiap tabel pasti memiliki sebuah primary key. Contoh lain dari indeks yang biasa kita temui adalah email dan username pada tabel user, serta penggunaan foreign key untuk tabel relasi. Penggunaan indeks. Setiap tabel pasti memiliki primary key. Jadi pertanyaannya adalah kapan kita harus menerapkan indeks lain selain primary key. Kita ambil garis besar untuk indeks yang paling sering digunakan saat pembuatan database, yaitu foreign key dan unique. Perbandingan indeks pada tabel. Untuk foreign key biasanya digunakan ketika tabel merupakan relasi dari tabel lainnya. Contohnya tabel barang dan kategori. Barang memerlukan kategori ID untuk disimpan pada tabel barang untuk nantinya menampilkan kategori apakah barang tersebut. Sedangkan unique digunakan ketika data dari tabel tidak boleh ada duplikasi dengan data lainnya. Contohnya adalah kode barang atau biasanya nomor di barcode. Ya, jika dua barang memiliki kode yang sama, sistem pencarian data di tabel barang tidak dapat bekerja. Oleh karena itu, dibutuhkan yang indeks unik sehingga tidak ada duplikasi dari kode barang yang diinginkan. Kemudian tabel tanpa F. Apa contoh tabel tanpa foreign key dan unique? Meskipun hampir setiap tabel memerlukan indeks, ada juga tabel yang hanya memerlukan primary key saja untuk keperluan indexing. Biasanya tabel inilah yang digunakan di banyak tabel lain eh, yang merupakan tingkatan tertinggi dan atau bisa dibilang seperti tabel rujukan. Sehingga eh, contoh tabelnya yaitu tabel kategori. Tabel kategori biasanya dirujuk di dalam tabel barang atau bisa juga melalui tabel subkategori terlebih dahulu. Jika subkategori memerlukan FK dari tabel kategori, bisa dikatakan tabel kategori merupakan tabel independen merupakan tabel yang independen dibandingkan tabel lainnya, atau yang disebutkan sebelumnya yaitu tabel dengan tingkatan tertinggi daripada tabel lainnya. Kemudian kita masuk ke praktikum eh, pembuatan database dengan PostgreSQL. Untuk proses praktikumnya, pertama kita membuat database yang diperlukan, kemudian membuat tabel dan mendefinisikan strukturnya, lalu mengisi tabel dengan data-data buatan atau data-data palsu yang kita inginkan.
kemudian melakukan pengujian pada database tersebut. Oke, kita langsung mulai saja membuat database-nya. Sini kita membuat database dengan nama toko atau shops, my shop. Kemudian kita buat tabel. Pertama kita akan membuat tabel kategori. Untuk tabel kategori, kita membutuhkan ID sebagai primary key, kemudian kita membutuhkan nama untuk mendefinisikan kategori. Oke, tabel kategori telah dibuat. Di sini kita melihat ada primary key dan yang dari ID dan nama. Eh, Kita, kita buat isinya terlebih dahulu, yaitu datanya. Kita buat yang pertama adalah tidak dikategorikan, kemudian yang kedua adalah kategori makanan, foods. Kemudian yang ketiga adalah minuman, beverages. Kita jalankan. Oke, sudah selesai. Di sini jika kita lihat harusnya sudah muncul datanya. Oke, di sini ada uncategorized, terus ada foods dan beverage. Oke, kalau sudah kita mulai ke tabel barang, kita buat tabel barang products, kemudian kita buat ID sama dengan sebelumnya untuk primary key, lalu kita butuh kategori ID untuk foreign key-nya, kemudian kita akan membuat barcode sebagai data unik dari barang tersebut, lalu pastinya kita membutuhkan nama.
Kemudian setelah nama kita membutuhkan quantity untuk jumlah barang yang sebagai stok yang tersedia, kita isi saja dengan integer. Kemudian kita membutuhkan harga, yaitu price. Kita isi saja dengan big integer. Ya, integer saja. Hmm, Oke, setelah produk selesai dibuat, di sini kita akan melihat primary key saja dan indeksnya juga masih kosong. Kita bisa membuat foreign key untuk produk kategori. Kita namakan dengan produk kategori. Kemudian hmm, validated-nya kita enable atau true. Kemudian kita mendefinisikan kolom yang dari products, yaitu kategori ID dari tabel kategori, terus ini mengambil dari apa dari kategoris, yaitu ID. Kemudian kita add, lalu sudah terisi, kita save. Kan di sini akan muncul dan kita membuat unique. Di sini kita membuat produk barcode. Kemudian kita ambil to yaitu barcode include columns. Ini tidak perlu index. Ini sudah muncul foreign key yang tadi belum di refresh. Oke, ini tidak perlu index. Kita kita coba buat datanya dulu. Oke, di sini kita coba membuat datanya dulu secara random semau kita. Barcode ini ada, bisa kita acak atau di string ya, var var varying character. Kemudian untuk name ini adalah kita buat Indomilk. Lalu ada quantity, kita terserah, harganya biasanya 5.000. Oh, ini beverage ya. Terus kita buat aqua. Isinya ada 8, isinya harganya adalah 3.000-an.
Kemudian kita buat makanan, kita buat Indomie, hanya bisa ini stoknya 10, harganya ya harganya 3.000 juga. Kemudian buat kita buat untuk telur yang demi tanpa telur rasanya kurang lengkap, telur omega. Kita buat 15, harganya adalah 3.000 ya, segitulah. Kemudian untuk uncategorized kita bisa buat sampo dan sabun. Sampo head and kemudian isinya kita kasih 10 lah, 10 renceng. Kemudian kemudian kita buat sam, tadi sabun sudah, sampo sudah, sekarang sabun head and new life. Hmm, harganya adalah 3.500. Oke, sudah, kita coba error. Oh, ini tidak perlu koma yang terakhir. Oke, ini sudah bisa. Coba kita lihat saat ya ini sudah terisi datanya. Oh, ya, datanya sudah terisi. Jadi kita bisa mencoba. Yang pertama kita coba apakah ini data unik, benar-benar bisa unik. Kita tidak bisa mengambil. Bentar, bentar. Kita pakai, kita ambil barcode dari produk lain, kemudian kita isi ke produk yang hendak kita buat baru. Kita ambil telur. Oke, kita dibuat 6, sekarang 7. Kemudian telur adalah makanan. Kemudian kita menggunakan barcode dari telur. Ini kita namakan dengan data duplikat. Jumlahnya 9, harganya samakan dengan telur. Kita coba. Ya, di sini ada error duplicate key value violates. Ya, tidak bisa membuat data baru dengan barcode yang sama, already exists. Jadinya kita harus membuat yang lain. Kita buat makanan sosis kanzel. Oke, harganya ya, ya tidak, udah amat ya. Maaf, maaf. Eh,
Oke, sekarang kita melakukan uji untuk mengambil apakah data ini bisa kita pakai untuk em, mencari data. Apakah barcode ini akan membantu dalam pencarian data secara spesifik. Oke, dia bisa keluar hanya satu saja ya. Karena jika kita menggunakan nama, pastinya akan ada duplikat. Kayak seperti pasti mungkin bisa saja ada, misalnya kita pakai yang Indo tadi, Konoha. Kita coba apakah muncul dua. Ya, dia bakal muncul double. Ya, dengan adanya indeks kita akan seperti unik, kita bisa melihat data dengan spesifik sesuai yang tanpa ada duplikasi yang kita butuhkan. Oke, sekarang kita coba em, menguji apa untuk foreign key. Kita akan melakukan join tabel, join public categories. Bisa langsung muncul. Ini kita alias saja asp as c sehingga tidak panjang-panjang. Kita ambil apa yang kita butuhkan, yaitu pastinya ID produk untuk keperluan primary key, kemudian kategori, nama kategorinya sebagai kategori. Lalu kita ambil barcode, name, dan sisanya. Maaf tadi sepertinya terputus. Sekarang kita mulai lagi. Setelah name kita buat quantity, lalu p.price. Oke, kita coba. Ya, di sini kita akan langsung mendapat tabel yang sesuai yang bisa dibaca oleh manusia, tidak menampilkan kategori dengan angka satu-satu. Kita bisa dapatkan kategori foods, beverages, categorized, dan ya barcode-nya, dan tabel secara lengkap. Ya, oke, berarti foreign key yang kita buat sudah berhasil. Hmm, baiklah, untuk pengujiannya sampai sini terlebih dahulu. Kita sudah selesai membuat indexing secara sederhana dengan tabel barang dan satu kategori. Oke, untuk terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, yang tentunya pasti masih banyak kekurangan yang ada dari video presentasi yang telah saya buat, dan
praktiknya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.